Oke, langsung aja. Di video ini aku mau kasih tutorial cara pakai kalkulator fitness yang sudah aku buat di sini. Kalkulator ini bantu kalian untuk mempelajari dasar-dasar dan menjalankan program fitness dengan lebih terarah. Mulai dari mencari nilai IMT, hitung kebutuhan kalori, zona latihan, dan juga estimasi persentase lemak tubuh. Tapi sebelum lanjut, di sini aku juga mau nyaranin kalian buat baca beberapa ebook yang udah aku susun. Nah, di ebook ini kalian bisa dapetin pemahaman dasar seputar latihan dan nutrisi, yang pastinya bakal ngelengkapin pengetahuan kalian dan bikin penggunaan aplikasi ini jadi lebih tepat dan bermanfaat. Oke, kita ke halaman pertama. Di sini, kita bisa langsung menghitung nilai BMI atau indeks massa tubuh. Caranya gampang banget. Cukup masukin berat badan dan tinggi badan kalian di kolom yang tersedia. Misalnya, isi berat 71 kilo dan tinggi 169 cm. Nanti hasil BMI-nya langsung keluar otomatis. Nah, dari angka BMI ini, kamu bisa lihat posisi kamu ada di kategori apa, mulai dari underweight, normal, overweight, sampai obesitas. Selain itu, di bagian kanan juga ada penjelasan lengkap soal klasifikasi BMI berdasarkan standar WHO. Jadi kamu bisa lebih paham, sebenarnya kondisi tubuh kamu tuh ada di kategori mana sih secara ilmiah. Atau kalau kamu mau lebih suka cara manual, kamu bisa lihat langsung di grafik di halaman ini. Nah, ini namanya standar BMI chart dan cara baca juga gampang banget ya. Oke, selanjutnya kalkulator rencana kebutuhan kalori. Nah, form ini akan ngebantu menghitung target kalori harian sesuai kondisi tubuh dan tujuan diet kalian. Jadi, kalian bisa merencanakan penurunan berat badan dengan lebih terukur. Oke, langsung kita isi. Di bagian informasi pribadi, isi aja sesuai data diri kalian, usia, berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam sentimeter, dan aktivitas fisik. Pilih tingkat aktivitas fisik yang paling sesuai ya. Ini penting karena akan mempengaruhi estimasi kebutuhan kalori harian kalian. Nah, setelah terisi, kalkulator akan otomatis menampilkan BMI, BMR, dan TDII. Dari hasil ini, kalian nggak perlu terlalu khawatir selama di sini keterangannya bukan obesitas, karena kalau udah obesitas, artinya kalian perlu waspada terhadap kesehatan kalian, jadi ini bukan cuma soal kelebihan berat badan. Misalnya seperti ini. Nah, kolomnya akan berubah berwarna merah. Atau sebaliknya, berat badan kalian terlalu ringan. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap tingkat kebugaran kalian. Oke, kemudian tujuan diet. Nah, di bagian ini kalian pilih secara manual untuk menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan. Yang perlu diperhatikan, jangan sampai kebalik. Nah, karena di sini tujuannya untuk menurunkan berat badan, artinya angka yang di sini harus lebih rendah dari angka yang di atas ini, atau berat badan sekarang. Nah, kolom yang nggak bisa diklik seperti ini, artinya nggak perlu diisi secara manual, karena akan terisi secara otomatis. Di sini menampilkan angka berapa banyak berat badan yang perlu dipangkas. Selisih antara berat badan sekarang dan target berat badan. Untuk waktu penimbangan atau waktu mulai diet, kalian bisa isi secara manual sesuai format yang ada pada kolom. Begitu juga dengan target tercapai berat badan. Misal, kalian punya target berat badan dalam waktu 3 bulan ke depan. Artinya di sini Juli, Agustus, September, Oktober. Di sini kita punya tenggat waktu selama 91 hari atau 3 bulan. Dan di sini menampilkan jumlah kalori harian yang perlu dikonsumsi. Angka di bawahnya jumlah kalori yang perlu dipangkas dari TDII. Coba kita buat lebih singkat ya. Misalnya kalian punya target waktu 1 bulan. Berarti di sini 1 Juli ke 1 Agustus. Nah, jadi di sini cara bacanya sama kayak tadi. Berat badan yang ingin dipangkas sebanyak 5 kg dalam waktu 1 bulan, maka jumlah kalori harian yang perlu dikonsumsi selama 1 bulan adalah sekitar 1.800 kalori per hari. Tentu angka di sini hasilnya akan berbeda-beda ya tergantung informasi pribadi kalian di sini. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita pengen menurunkan berat badan lebih banyak? Misalnya 10 kilo. Berarti di sini targetnya 70 kilo ya. Nah, hasil perhitungannya untuk kalori harian yang perlu dikonsumsi adalah sekitar 559 kalori per hari. Tentu ini nggak mungkin ya, karena angka ini terlalu rendah, jauh dari nilai BMR. Jadi ini sangat nggak disarankan, sangat beresiko untuk kesehatan. Jadi jangan mudah percaya atau tergiur kalau ada program diet yang klaim bisa menurunkan berat badan sebanyak 10 kilo dalam waktu 1 bulan. Kalau mau lebih mudah, kalian bisa lihat tabel di sebelah sini ya.
Di tabel ini ada angka yang sudah dihitung secara otomatis dan nilai yang disarankan. Oke, disclaimer dulu. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan kalian memahami dasar-dasar perhitungan diet dan kebutuhan kalori. Jadi hasil ini hanya sebuah perhitungan, bukan patokan mutlak. Tapi itu bisa banget kalian jadikan buat acuan awal untuk mulai atur pola makan yang lebih sehat. Karena dengan form ini, kalian bisa ngerancang diet secara lebih ilmiah dan terukur. Jadi nggak asal ngurangin makan atau cuma nebak-nebak. Nah, untuk pemahaman apa itu TDI, BMI, BMR, kalian bisa cari tahu di ebook ini. Di sini kita akan belajar nutrisi dari dasar. Jadi penjelasan mengenai apa itu makronutrisi, peran protein, fungsi karbohidrat, jenis-jenis lemak, dan juga keseimbangan kalori ada di ebook ini. Ada juga 8 metode diet populer. Nah, di sini nggak cuma ngebahas metode diet, tapi juga kita bisa tahu kenapa dan berapa batas penurunan berat badan dalam 1 bulan, berapa minimal konsumsi kalori harian yang masih dalam batas aman. Dan ini perlu ya untuk kalian ketahui. Oke, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Jadi untuk tabel di sini, tabel di sebelah kiri ini, kalian bisa pilih untuk kisaran kebutuhan kalori harian yang perlu dikonsumsi untuk tujuan diet kalian. Di sini ada ekstrim, ada normal, dan slow. Nah, ekstrim di sini adalah dengan mengurangi 30% dari TDII. Untuk normal 20% dan slow 10%. Artinya, kalian bisa pilih level defisit sesuai preferensi kenyamanan atau kesanggupan kalian. Yang jelas, kalau kalian pilih ekstrim, penurunan berat badan akan cepat turun, tapi tentu lebih sulit untuk dipertahankan dan dijalankan. Atau slow, artinya semakin butuh waktu yang lebih lama, tapi lebih stabil dan mudah dijalankan. Atau normal. Nah, ini level defisit yang direkomendasikan. Di sini, waktu target berat badan dalam bentuk tanggal, sesuai berapa lama tenggang waktu level defisit yang kalian pilih. Jadi hasil perhitungan ini ngebantu kalian untuk lebih realistis soal waktu. Semakin agresif defisitnya, semakin cepat progresnya. Tapi ingat, sekali lagi semakin besar defisitnya, semakin berat diet untuk dijalankan. Dan risiko kekurangan nutrisi semakin besar. Oke, sekarang kita ada di halaman kalkulator untuk menghitung denyut nadi maksimal dan zona latihan. Nah, buat apa sih kita perlu tahu zona latihan berdasarkan denyut nadi maksimal? Supaya kita bisa memantau dan menyesuaikan intensitas latihan sesuai tujuan latihan kita. Misalnya, kamu mau fokus bakar lemak, meningkatkan kebugaran, atau memaksimalkan performa. Semua itu bisa diukur dan dikontrol lewat denyut nadi. Nah, disinilah fungsi dari smartwatch atau fitness tracker kalian. Alat itu bisa memantau detak jantung secara real time saat latihan. Jadi, kamu bisa tahu kamu lagi ada di zona latihan yang mana. Cara menghitungnya gampang banget. Pertama, di kolom usia, isi usia kamu sekarang. Terus di kolom resting heart rate atau RHR, masukkan denyut jantung istirahat kamu. Di halaman berikutnya ada langkah-langkah untuk mencari RHR ini ya. Nah, begitu kamu isi, kalkulator ini otomatis akan menghitung heart rate maksimum atau HR max kamu. Dan langsung menampilkan rentang denyut nadi untuk intensitas sedang sampai tinggi. Di bagian bawah ada tabel zona latihan yang dibagi menjadi beberapa level. Zona 1 sampai 2 untuk intensitas ringan. Nah, ini cocok buat pemanasan atau fokus bakar lemak. Zona 3 intensitas sedang. Ini bagus buat meningkatkan kebugaran. Untuk zona 4 sampai 5 ini intensitas tinggi. Jadi cocok buat ngelatih performa dan kecepatan. Kamu juga bisa lihat di tabelnya ada BPM range dan durasi interval yang direkomendasikan untuk setiap zona. Jadi tinggal sesuaikan sama tujuan latihan kamu. Singkatnya, dengan zona latihan ini, kamu bisa latihan lebih efektif, aman, dan tetap tepat sasaran sesuai target yang kamu mau. Selanjutnya, menghitung durasi latihan. Di halaman ini, kamu bisa pakai tabel yang akan menghitung secara otomatis berapa lama durasi satu sesi latihan, berdasarkan jumlah variasi latihan, berapa set, repetisi, dan jeda antara set dalam program latihanmu. Kalau dibilang perlu banget, mungkin nggak semua orang mikir gitu ya. Soalnya pembahasan durasi latihan ini jarang banget dibahas. Padahal menurutku cukup penting, karena bisa sangat memengaruhi efektivitas program latihan secara keseluruhan. Dari pengalaman pribadi sih, kadang sesi latihan bisa meleset dari rencana, ya kayak ada latihan yang kelupaan, ada latihan yang terpaksa ditinggal karena kehabisan waktu, gara-gara estimasi durasi nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, dengan tabel ini, kita bisa punya acuan waktu yang lebih jelas. Jadi sebelum mulai latihan, kita udah tahu nih kira-kira butuh berapa menit.
dan bisa menyesuaikan dengan jadwal atau energi yang kita punya hari itu. Makanya fitur ini bisa bantu kamu lebih realistis dan terukur waktu latihannya. Banyak hal-hal kecil yang sebenarnya bisa memengaruhi, kayak jeda antar variasi, persiapan atau setup alat, mungkin keasikan ngobrol, belum lagi nunggu alat yang masih dipakai orang. Oke, kita coba aja ya. Caranya gampang, tinggal ikuti langkah ini. Masukkan estimasi durasi satu set latihan di kolom A. Misalnya 45 detik. Di sini kamu bisa memperkirakan dengan membayangkan gerakannya. Atau angkanya bisa kalian dapat dengan langsung coba dihitung saat latihan. Isi waktu isi waktu istirahat antar set di kolom B, misalnya 2 menit. Konversi ke detik jadi 120 detik. Ini sesuai kebiasaan atau program latihan kamu. Tentukan jumlah set per variasi di kolom C, misalnya 3 set. Di kolom F, masukkan jumlah variasi latihan. Misalnya satu sesi kamu mau melakukan 6 macam latihan, isi 6. Isi juga waktu istirahat antar variasi di kolom D, misalnya 120 detik. Setelah semua data diisi, total durasi latihan akan dihitung otomatis. Hasilnya bisa kamu jadikan acuan waktu untuk menyusun program latihan sesuai jadwal harianmu. Kalkulator ini paling akurat kalau semua variasi latihan dalam satu sesi punya tempo repetisi dan durasi istirahat yang mirip. Jadi kalau kamu gabungkan beberapa jenis latihan yang berbeda, misalnya di 2 sampai 3 variasi awal mainnya tuh strength compound. Terus lanjut latihan isolasi atau endurance. Pasti kan sulit dan beda hasilnya. Karena latihan-latihan tadi itu beda tempo dan jeda istirahatnya. Oke, selanjutnya halaman ini ada tabel kalkulator untuk memperkirakan persentase kadar lemak tubuh. Di sini ada banyak tabel, tapi yang perlu kalian isi cuma 2 kolom, usia dan berat badan. Karena kolom-kolom dan tabel lainnya adalah hasil link dengan tabel di halaman lain. Ada juga hasil perhitungan secara otomatis, jadi kalian cukup isi usia dan berat di sini ya. Jangan lupa ubah kolom ini sesuai dengan genre kalian, dan semuanya akan terhitung secara otomatis. Di kalkulator ini kita menggunakan 2 cara untuk mencari persentase lemak tubuh, yaitu dengan metode 7 sisi dan metode 4 sisi. Di tabel pertama hasil perhitungan untuk 7 sisi, di tabel sebelahnya untuk 4 sisi. Untuk hasil perhitungannya biasanya hanya beda sedikit, jadi kita pakai rata-ratanya sebagai nilai utama. Nah, diagram P di sini bantu kamu lihat komposisi tubuh secara visual, lemak versus massa tubuh tanpa lemak. Di sini hasilnya bisa kita tahu body fat-nya adalah 17%. Nah, di tabel skin fold measurement atau pengukuran tebal cubitan kulit, berisi data cubitan lemak di beberapa titik, masing-masing sebanyak 3 kali. Jadi diambil rata-ratanya dan hasilnya dipakai buat menghitung body fat. Ini dari tabel di halaman berikutnya ya. Kemudian di klasifikasi body fat, untuk mengklasifikasi kalian termasuk kategori apa berdasarkan body fat kalian. Apakah termasuk lean, fit, atau termasuk kelebihan lemak. Nah, berarti di sini kalau pakai yang 16% termasuk lean. Kalau yang 17% termasuk fit. Ya kurang lebih di sinilah. Ini udah termasuk bagus dan di atas rata-rata ya untuk ukuran pria berusia 35 tahun. Nah, terus di bawah juga ada penjelasan apa itu body fat, lean body mass, body density. Kalian bisa baca sendiri nanti. Di bagian bawah juga ada contoh visual yang bisa bantu kamu memperkirakan persentase body fat secara kasat mata. Yang untuk mengira-ngira kamu di level body fat yang mana. Ya, simpel kan? Metode skin fold ini adalah pendekatan secara nggak langsung dan bisa dibilang yang paling mudah dan saintifik untuk mencari persentase kadar lemak tubuh. Malah dalam kondisi tertentu lebih akurat dari alat BIA. Lanjut di halaman ini ada instruksi dan ilustrasi posisi titik lipatan kulit serta cara mengambil pengukurannya menggunakan alat tadi, skin fold caliper. Tiap contoh dilengkapi foto posisi tanda, ilustrasi cara mencubit, dan tabel contoh hasil 3 kali trial. Lakukan 2-3 kali pengukuran per titik, catat hasilnya di log, hasilnya akan terkopi otomatis ke tabel di halaman sebelumnya tadi. Nah, di halaman ini kita akan menggunakan meteran badan untuk mengukur beberapa titik lingkar tubuh. Tujuannya adalah untuk menghitung persentase kadar lemak dengan metode lingkar tubuh dan juga untuk memantau kesehatan berdasarkan lingkar tubuh. Kalian cukup isi ukuran sesuai instruksi di gambar ini. Ikuti panduan posisi pengukuran mulai dari leher, bahu, dada, lengan, pinggang, pinggul, paha, sampai betis. Di tabel body fat grid method ini,
Ada beberapa formula yang hasilnya mungkin nggak bisa dijadikan acuan utama ya. Kenapa? Karena sebagian dibuat untuk kondisi khusus dan populasi tertentu, sehingga kurang relevan untuk digunakan secara umum. Jadi gunakan hasil ini hanya sebagai salah satu referensi dan untuk menambah wawasan. Kemudian di bagian golden ratio, ini nggak cuma berguna untuk melihat tingkat estetika tubuh, tapi juga memberikan gambaran tingkat kebugaran. Kalian bisa melihat berdasarkan tabel indikator di bawah, yang menunjukkan rasio-rasio ideal dan kategori penilaiannya. Selanjutnya ada log. Ya, di sini ada tabel buat kalian mencatat hasil berat dan pengukuran lingkar tubuh, yang tujuannya sebagai alat untuk memantau progres dari program yang kalian jalankan. Oke, semua sudah kita bahas. Terima kasih udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jadi, semua data dan perhitungan ini bisa jadi panduan untuk memantau progres dan memahami kondisi tubuh kita. Ingat, angka cuma alat bantu. Yang paling penting adalah gimana kita konsisten untuk menjalankan pola hidup sehat dengan rasa nyaman sama diri sendiri. Nah, terus ukur, evaluasi, dan nikmati prosesnya.